Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, untuk kali ini saya berikan tutorial cara mengatasi tegangan untuk power supply B plus, over, dan drop teman-teman ya. Sebelum kita mengerjakan jenis mesin TV atau power supply jenis Wacom ini teman-teman ya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu bagian mana dulu teman-teman ya. Ini adalah bagian primernya, sedangkan ini adalah bagian sekundernya PSU ini. Jadi untuk teman-teman perbaikan jenis mesin TV apapun harus tahu bagian-bagiannya dulu. Ini adalah IC Micomnya, ini tunernya, sedangkan ini adalah trafo driver horizontalnya, sedangkan ini adalah transistor horizontalnya, sedangkan ini adalah IC vertikalnya, ini adalah IC audionya. Jadi harus tahu dulu bagian-bagian mana dulu. Ini adalah bagian playbacknya. Langkah apa sih untuk memperbaiki jenis mesin Wacom bila mana tegangannya drop ya? Sekarang kita cari dulu gimana sih mengatasi bila teman-teman semua mendapati untuk power supply ini B plusnya ini teman-teman ya, B plus di elko 160 volt ini tegangannya drop ya, ini ya 160. Gimana sih cara untuk mengatasinya? Itu dia 160 47 mikro. Cara awal untuk memperbaiki bila mana tegangan di B plusnya drop mencapai hanya 40 volt sampai 30 volt teman-teman ya. Di sini di kaki elko tadi ya, sampai ke kaki playback ini, sampai ke kaki kolektor horizontal ini, tegangan hanya 40 sampai 50 volt. Gimana sih caranya? Yang pasti untuk teman-teman ya, untuk perbaikan jenis mesin Wacom ini, satu yaitu kita lepas, kita open ya, kita open yang namanya ini ada resistor 2,2 ohm ya. Resistor ini menuju ke kaki playback ini. Jadi kita open untuk resistor tadi ya. Kita open langsung ke bagian playbacknya ini. Kita open dulu. Ini teman-teman ya, di kaki playbacknya kita open. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ya, ini untuk kaki playbacknya sudah saya lepas. Langkah selanjutnya kita open lagi bila mana teman-teman ya, bila mana mengetahui untuk tegangan B plusnya drop sampai 40 sampai 50 volt teman-teman ya, di sini di elko sini. Yang kedua yaitu kita open untuk dioda teman-teman ya, dioda menuju kaki ini, ke kaki IC vertikal, selanjutnya ke kaki IC Micom ini menuju regulator ya, menuju regulator 5 volt sama 8 volt menuju IC Micom ya, untuk ini menuju IC Micom dan diatur oleh regulator di sini 5 dan 8 volt menuju ke IC Micom ini.
Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita open bagian dioda menuju audio. Ini juga berpengaruh teman-teman ya. Kita open ketiganya ini ya. Kita open ini ketiganya. Yang bagian audio, bagian KIC Micom, yang ketiga yaitu KIC vertikal. Ini kita open saja. Ini teman-teman ya. Kita open saja ketiga dioda ya. 1, 2, 3. Yang satu ini biarkan saja teman-teman ya. Jangan di open. Ini menuju ke B+. Jadi jangan di open. Langkah yang selanjutnya yaitu pastikan untuk bila mana ya bisa mungkin untuk dioda ini ada yang short ya, ada yang istilahnya ada yang sambung ya. Yang dinamakan short adalah begini teman-teman ya. Kita coba kita ukur pakai ini dia, pakai bib. Ini kalau sama-sama terukur, nah ini dia. Kita balik. Nah ini otomatis otomatis untuk dioda ini adalah short teman-teman ya. Bila mana di dioda sini teman-teman ya, ini adalah untuk mencari, adalah trik-trik untuk mencari ya. Kita lepas saja ketiga dioda ini. Yang satunya ini jangan dilepas. Ini adalah untuk feedback ya. Dioda ini, dioda DLCO ini, dioda maksudnya dioda B+ menuju ke ketiga R ini ya, menuju ke 3R ini, resistor 100 kilo 47 kilo, sedangkan yang satunya adalah 150 kilo. Ini adalah resistor yang tersambung ke sini ke dioda B+. Jadi untuk teman-teman jangan sekali-kali untuk mencabut ketiga resistor ini, nanti berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya satu yaitu kita cek teman-teman ya. Nah ini selanjutnya kita cek setelah pengopenan ketiga dioda tadi apakah berbahaya. Sebelum kita sambung teman-teman ya, maksudnya kita sambung untuk colokan listriknya di sini ya, kita pasang dulu bohlam 5 watt untuk menghilangkan sisa muatan tegangan di elko sini ya, di elko 450 volt 220 mikro. Ini beberapa kali video sudah saya sarankan untuk menggunakan hiper 5 watt dan kasih kabel teman-teman ya, kasih kabel jumper ke sini, sambung ke elko tadi. Ini sudah ada bohlamnya, tinggal sambung saja, sambung ke elko 450 volt. Ini adalah untuk menghilangkan sisa muatan tegangan di elko sini ya. Selanjutnya kita coba dulu dan kita hidupkan teman-teman ya. Kita hidupkan untuk mesinnya. Kita hidupkan dan kita untuk probe hitam taruh di ground ya, di ground sini, ground tuner biasa yang saya gunakan adalah di ground sini. Dan sekarang tinggal kita cek
Kita cek, posisikan skala di DC teman-teman ya. Ini kita cek untuk B plusnya teman-teman ya. Sebelum pengecekan untuk tegangan di B plus ini teman-teman ya, alangkah baiknya kita cek dulu di sini, di elko besarnya dulu, keluar tegangan berapa volt. Ini sudah saya colokkan untuk listriknya, itu dia keluar 290 volt, otomatis untuk tegangannya sudah masuk teman-teman ya. Mungkin lebih jelas, itu 291 volt ya untuk di elko besarnya. Selanjutnya kita cek di bagian B plusnya, posisi probe di sini teman-teman ya. Untuk pengecekan B plus, kita cek B plusnya ada berapa volt. Itu dia keluar 109 volt ya, posisinya di sini ya. Ini dia, ini adalah untuk B plus ya teman-teman ya. Dia menuju ke kaki playback, ada 109 volt. Nah ini otomatis untuk B plusnya sudah normal. Gimana sih bila mana tegangannya drop ya? Untuk tegangannya drop bisa juga diakali dengan menjumper ini teman-teman ya. Jadi triknya kita jumper di optocoupler pin 3 dan 4 teman-teman ya. Ini dia posisinya di sini. Ini adalah optocoupler ya. Nah ini optocoupler, ini pin 1 2. Kita lihat yang atas dulu, mungkin lebih jelasnya. Nah ini adalah optocoupler ya. Jumper saja di pin 3 dan pin 4 disambung ya, langsung disambung. Pin 1 dan 2 biarkan saja, yang disambung adalah pin 3 dan pin 4 ini ya. Yang ini yang disambung di jumper. Kita balik dulu. Nah ini posisinya di sini ya, yang kita jumper. Apakah keluar tegangannya? Kita cek lagi, dan apakah berbahaya? Kita coba teman-teman ya. Mungkin teman-teman mempunyai kasus tegangannya drop ya untuk B plusnya. Kita cek untuk elko besarnya dulu teman-teman ya. Elko besarnya ada tegangan 293 volt teman-teman ya. Ini lihat ya. Sekarang tinggal kita cek di bagian B plusnya. Ini untuk probe, kabel probe sudah taruh di ground tuner. Kita lihat untuk B plusnya apakah ada tegangannya. Itu dia, tegangannya hanya keluar 26 mili teman-teman, 26 milivolt setelah kita jumper optocouplernya. Itu dia, keluar 25 milivolt ini ya. Otomatis untuk B plusnya, untuk power supply ini normal 100% teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman semua ya, untuk memperbaiki jenis PSU ini, power supply Wacom ini ya, seandainya kalau tegangan di B plusnya sudah ada tadi teman-teman ya, mendekati milivolt tegangannya di sini, otomatis di daerah primer sini
sudah 100% normal teman-teman ya. Kita balik dulu. Di ARS ini sudah 100% normal. Jadi jangan diubek-ubek lagi istilahnya. Jangan diotak-atik lagi ya di ARS ini. Beda ya, beda yang miliknya PSU, miliknya Polytron. Kalau Polytron itu di feedbacknya di optocoupler 1 dan 2 ini dia itu mengambil tegangan dari 5 volt sama 12 volt ya teman-teman ya. Untuk Polytron slim sama sub slim, beda sama power supply jenis Wacom ini. Jadi bisa dianalisa sendiri-sendiri di rumah. Selanjutnya di bagian kedua kita bahas masalah tegangan melonjak, melonjak atau over sampai 180 volt sampai 200 volt di elko B plusnya ini. Gimana sih cara mengatasi tegangan over ya teman-teman ya. Tegangan over yang pasti tegangan over itu pengaruhnya di sini teman-teman ya. Pengaruh di feedback sini, di bagian ini teman-teman ya, di bagian resistor ini 3 ini kemungkinan salah satunya ada yang putus. Untuk resistor ini hambatannya ada yang putus ya, jadi tegangannya melonjak naik sampai 180 volt. Dan bisa mungkin pengaruh optocouplernya ini, bisa mungkin pengaruh di transistor C1815 teman-teman ya. Ini transistor ini, dan bisa mungkin VR ini, bisa mungkin dioda Zener dan resistor ini. Kedua resistor ini kalau tegangannya melonjak sampai 180 volt. Jadi untuk mencari penyebab tegangan over ya, tegangan over bisa dengan cara ini ya. Kita jumper di bagian pin 3 dan pin 4 optocoupler tadi teman-teman ya. Di optocoupler ini kalau di jumper di pin 3 dan 4 dan keluar tegangan teman-teman ya, keluar tegangan di B plusnya ini, kalau sampai keluar 2 volt sampai lebih, sampai 5 volt lebih teman-teman di sini, setelah penjamperan optocoupler pin 3 dan 4, otomatis yang rusak adalah di bagian primer ini. Jadi cari penyebabnya, bisa mungkin resistor dan dioda dan C ini ya, C Miller ini, bisa mungkin ada yang nilainya berubah teman-teman. Itu caranya untuk mencari penyebab bila mana over ya tegangan di B plusnya untuk jenis Wacom ini. Beda sama yang TV Polytron sama sub slim atau yang jenis lainnya. Dan selanjutnya setelah kita jumper ini tadi ya teman-teman, kita lepas dulu ya. Ini untuk penjamperan sudah saya lepas, tinggal kita cek lagi tegangannya teman-teman, apakah berbahaya setelah penjamperan optocoupler tadi ya. Mungkin buat referensi di rumah,
Kita coba teman-teman ya. Nah itu dia, keluar 110 volt ya setelah pengopenan optocoupler tadi. Jadi tidak ada bahaya ya setelah penjamperan optocoupler tadi di pin 3 dan 4, dan tegangannya sudah normal kembali 109 volt untuk B plusnya. Dan kita lihat untuk diodenya tadi masih lepas ya, masih saya lepas. Gitu aja teman-teman. Mungkin berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.